wah banget sih bisa nyobain kereta bandara pertama kali di Jakarta. Gue sempat ketinggalan kereta, sampai ketinggalan kereta waktu di daerah Kroya. Kalau yang sejarah yang paling saya suka itu awalnya stasiun pertama di Indonesia. Di setiap jenis transportasi selalu memiliki penggemarnya masing-masing. Seperti kereta api, salah satu jenis transportasi umum yang memiliki sejuta kenangan di hati masyarakat ini juga memiliki banyak penggemar yang biasa disebut sebagai rail fans. Seiring meningkatnya kualitas pelayanan kereta api, jumlah komunitas rail fans di seluruh Indonesia juga terus tumbuh. Jadi awalnya kita kumpul-kumpul, lalu setelah itu ada yang mengusulkan untuk membuat komunitas. Akhirnya kita akan membuat komunitas yang bernama Rail Fans Satu Rel atau yang disingkat dengan RSR. Semakin banyaknya jumlah pertumbuhan komunitas rail fans tentu juga harus diimbangi oleh solidaritas yang kuat. Hal tersebut disadari betul oleh CEO Rail Fans Indonesia, Barit Hardianto. Selain menyediakan kabar halaman komunitas rail fans di internet, Barit juga menjaga kesolidaritasan antar komunitas rail fans dengan beberapa cara. Kesulitan dari komunitas rail fans dibangun dengan saling menyapa. Karena kami mengutamakan sosial media, kami jadi sering menyapa di grup WA maupun di Twitter. Dengan begitu kami bisa saling men-share tentang informasi, kami sedang sehat atau tidak, atau sedang bepergian kemana. Dari situ kita bisa menjaga soliditas. Selain itu, sesekali juga kami melakukan kopdar. Setiap rail fans memiliki kisah yang berbeda-beda tentang awal mulanya menyukai kereta api. Revinaldi memiliki kisah yang cukup unik dan bisa terbilang nekat ketika awal mula menyukai kereta api. Ia pernah berpetualang sendirian menggunakan kereta api saat dirinya masih berumur 5 tahun. Jadi dari kecil itu saya suka diajak sama orang tua ke rumah saudara di daerah Bogor. Jadi dari Bogor itu, saya dari Jakarta itu ke Bogor naik kereta. Dari kecil itu akhirnya saya kayak seru aja gitu naik kereta. Pas saya di umur 5 tahun, saya langsung pengen nyoba berjalan naik kereta api itu sendiri gitu. Akhirnya di umur 5 tahun saya berangkat ke Bogor sendiri. Itu tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi dari situ saya mulai penasaran lagi sama kereta api. Pas saya sampai di Bogor, saya nggak tahu tuh lanjutan relnya itu kemana lagi. Akhirnya pas perjalanan berikutnya, saya ngelanjutin dari Bogor sampai ke Sukabumi. Berawal dari rasa penasaran yang tinggi terhadap segala detail tentang kereta api, hingga sering bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, membuat pertumbuhan komunitas rail fans saat ini terus bertambah. Awalnya memang jalan-jalan sendirian, naik kereta bolak-balik, nih KRL bolak-balik. Kemudian pada saat di stasiun Jatinegara itu ngelihat teman-teman kayak sedang mengamati kereta api di sana, dan sempat juga ada yang foto-foto juga. Nah makanya itu saya coba bergabung ke sana untuk ngobrol apa sih tentang kereta api itu, terus sampai mendalami banget, dan akhirnya ketemu sampai dengan 2011-2012 itu mulai banyak teman-teman rail fan yang satu hobi dengan saya, dan dari situlah kita mulai sharing dan akhirnya masuk komunitas. Di
Di wilayah Jabodetabek sendiri, salah satu tempat favorit rail fans berkumpul biasanya di dekat pintu perlintasan kereta api JPL 81 yang berada tak jauh dari stasiun Bekasi. Biasanya di waktu menjelang sore pada hari Sabtu dan Minggu, lokasi perlintasan kereta api JPL 81 banyak didatangi masyarakat yang ingin melihat kereta api maupun beragam komunitas rail fans yang datang untuk hunting foto dan video kereta api. Bagi mereka, melihat kereta api sudah menjadi hiburan tersendiri. Bisa satu kereta sama Bu Rini, mantan Menteri BUMN, sama diundang dalam peresmian kereta bandara. Seorang rail fans menyukai kereta api dengan cara yang berbeda-beda serta sudut pandang yang berbeda. Revinaldi contohnya. Tidak seperti rail fans pada umumnya, Revinaldi justru memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap sejarah kereta api di Indonesia. Ia bahkan seringkali berpetualang sendiri, menelusuri sisa-sisa sejarah kereta api. Kalau yang sejarah yang paling saya suka itu awalnya stasiun pertama di Indonesia ya, karena uniknya itu stasiun pertama cuma agak terbengkalai gitu. Jadi stasiunnya itu adanya di daerah Semarang, stasiunnya juga udah terpendam sekitar 3 meteran lah gitu. Jadi senangnya di situ saya berbaur dengan warga-warga situ. Jadi ngobrol tentang sejarah, karena yang tinggal di situ itu kebanyakan cucu-cucunya pegawai kereta api yang bekerja di situ dulunya. Berbeda dengan Revinaldi, Ahmad Thoyib lebih menikmati dirinya sebagai rail fans ketika berfokus di bidang fotografi. Ia sudah sering melakukan hunting foto kereta api di berbagai daerah dan mempostingnya di media sosial pribadinya. Banyak cerita unik yang didapatkan Thoyib ketika melakukan pemotretan. Kejadian waktu fotografi sih, saya pernah kejeblos di sawah. Sini saya kotor semua. Akhirnya ya gimana ya, mau nggak mau balik ke stasiun kotor, tapi sendal saya cuci di sawah. Waktu saya ke Cicalengka. Memang cukup banyak rail fans yang hobi dengan fotografi, namun karya fotografi milik Thoyib memiliki ciri khasnya tersendiri. Kalau puas mungkin karena kalau fotonya sesuai apa dengan yang saya inginkan. Misalkan saya ingin satu frame ini saya bagi dua. Dalam frame bawah saya taruh jalur kereta api dan pemandangan misalkan sawah, gunung atau laut di sini. Di sini langit biru cerah, itu yang saya inginkan. Dan ketika saya mendapatkan itu yang menjadi kepuasan saya. Selain fotografi, ada juga kumpulan para rail fans yang membentuk satu grup di media sosial atau aplikasi pesan singkat instan yang berfokus pada seni menggambar dan biasa disebut sebagai railway drawers. Saat ini, rail fans yang tergabung dalam grup Railway Drawers sudah mencapai lebih dari 6.000 anggota dan aktif saling berbagi gambar lewat media sosial. Jadi itu pertama kalinya saya menjadi anggota Railway Drawers. Saya bertemu dengan seseorang namanya Nugroho Febianto. Jadi saya melakukan pertemuan seperti biasa karena awalnya juga dia memposting gambar kereta api.
dan saya juga memposting gambar juga. Lalu gambar saya ditanya oleh beliau, ada usulan gak nih buat bikin grup Railway Drawers? Lalu dari situ saya punya ide untuk membuat grup tersebut. Membuat gambar kereta api ternyata tidak semudah yang dikira. Butuh ekstra kesabaran, teknik yang mumpuni, serta waktu yang cukup lama dalam menggambar satu karya gambar kereta api. Gambar tuh tergantung kualitas gambarnya dan karena saya menggambar dengan menggunakan contoh foto, jadi sesuai dengan foto tersebut. Foto tersebut itu tergantung detailingnya. Detailingnya itu jika detailingnya lebih berat, maka gambarnya pun pasti akan lebih lama, sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Kehadiran komunitas Railfans ternyata juga disambut baik oleh PT Kereta Api Indonesia. Komunitas Railfans sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh PT Kereta Api Indonesia maupun pemerintah pusat. Selama aktif menjadi Ketua Forum Railfans Area 1 Jakarta, banyak momen tersendiri yang berkesan bagi Febrian Yuda Pratama. Bisa satu kereta sama Bu Rini, mantan Menteri BUMN, sama diundang dalam peresmian kereta bandara di tahun 2018. Sebelum peresmian uji coba terlebih dahulu bareng Kementerian BUMN untuk ngecek lintas sana. Ya alhamdulillah itu wah banget sih. Bisa nyobain kereta bandara pertama kali di Jakarta, apalagi dengan orang BUMN gitu, dan berpapasan dengan presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Suatu wah banget lah. Lagi foto di depan, kereta api Serayu berangkat dan akhirnya saya ketinggalan, akhirnya naik kereta yang berikutnya. Kereta yang berikutnya sampai Bandung. Sampai Bandung itu baru saya naik kereta api ke Jakarta seperti itu. Tidak ada yang lebih mengasyikan ketika seseorang dapat menghasilkan uang dari hobinya. Hal tersebut yang diwujudkan oleh salah satu konten kreator video kereta api di kanal YouTube yang juga merupakan seorang Railfans, Sandy Prasetya. Telah lama aktif di komunitas Railfans sejak tahun 2011, Sandy melihat kegiatannya bisa menjadi peluang penghasilan tambahan. Iya, dulu sebenarnya kalau misalkan sebenarnya orang tua tuh sempat nggak ngizinin ya, karena kan sempat kalau jalan-jalan itu naik kereta pasti kan menghabiskan uang, dan itu saya dulu selalu boros gitu untuk kemana-mana. Hari pertama dapat penghasilan gitu, dapat uang dari hasil kumpul dari sekolah, terus jalan-jalan, kemudian uangnya habis dan sempat dimarahin orang tua juga, dan akhirnya saya mikir dari teman-teman saya gimana sih untuk menghasilkan dari hobi ini gitu, dan ternyata akhirnya teman-teman membantu untuk coba aja buat untuk konten-konten video kayak gitu, dan akhirnya masuk 2013 itu alhamdulillah akhirnya menghasilkan dari situ, dan kebetulan saya juga punya konten dari YouTube sendiri, dan akhirnya orang tua mengizinkan dan akhirnya saya bisa jalan-jalan sampai sekarang seperti itu. Saat ini jumlah subscribers di kanal YouTube milik Sandy sudah mencapai 126.000. Konsistennya Sandy dalam mengunggah video hasil karyanya serta aktif di komunitas Railfans
menjadi beberapa faktor tingginya jumlah subscribers milik Sandy. Namun proses membuat konten tidak selalu berjalan mulus. Sempat ketinggalan kereta, waktu di daerah Kroya. Jadi sebenarnya aku mau ke Jakarta, itu mau pulang ke Jakarta. Dari Purwokerto itu naik kereta api Serayu. Itu sebenarnya kita mau ngambil gambar juga di Kroya, cuman nggak mungkin kan mau pulang ke Jakarta. Dan akhirnya pada saat di Kroya, lagi foto di depan, kereta api Serayu berangkat. Dan akhirnya saya ketinggalan, akhirnya naik kereta yang berikutnya. Kereta yang berikutnya sampai Bandung. Sampai Bandung itu baru saya naik kereta api ke Jakarta, seperti itu. Konten kreator video kereta api jumlahnya terus bertambah, baik di masyarakat umum maupun dari komunitas. Namun hal tersebut tak membuat Sandy merasa tersaingi. Banyaknya konten kreator yang bermunculan justru semakin memperkuat solidaritas antar komunitas Railfans. Kalau tantangannya sih paling ada persaingan dari teman-teman juga sih, tapi nggak apa-apa sih, kita paling sharing-sharing juga gitu kan. Ada yang lebih bagus, gimana caranya untuk mengambil gambar supaya lebih bagus, nah kita bisa ikutin dari mereka kayak gitu. Selain Sandy, Railfans lainnya yang melihat adanya sebuah peluang untuk menambah pundi-pundi uang adalah Satria Ramadan. Siapa sangka, berawal dari kecintaannya terhadap bentuk-bentuk gerbong maupun lokomotif kereta api, Satria mulai membuat bisnis kerajinan tangan miniatur kereta api berbahan dasar karton. Karena dulu itu kepengen punya yang namanya miniatur, pengen punya pajangan kereta, tapi nggak punya modal atau uang untuk membeli gitu. Nah dari situ saya lihat-lihat, wah ada yang membuat nih sebuah miniatur tapi bahan bekas. Saya lihat ada yang membuatnya itu dari bahan art karton. Dan itu pun di print, harganya cukup terjangkau. Akhirnya saya cobalah mencari aplikasinya untuk membuat desain. Dan akhirnya terbuatlah sebuah papercraft ini. Percobaan hasil kerajinan tangannya tersebut pun iseng ia unggah ke media sosial yang banyak diikuti oleh sesama komunitas Railfans. Dari hanya sekadar iseng, berikutnya banyak yang menawar harga kerajinan tangannya. Kalau saya awalnya itu kan belum bisa nembak harga ya, karena kan bahannya itu kertas gitu, karton. Jadi akhirnya saya coba tembak harga yang tidak terlalu mahal. Itu harganya untuk per pieces-nya itu 20.000 untuk satu kereta. Kalau sebulan itu saya paling banyak bisa ngejual itu 110 pieces, kurang lebihnya. Rata-rata itu pemasukan, kalau untuk satu bulan itu saya paling banyaknya 1 juta. Paling banyaknya, paling rendahnya ya 300 sampai 400 ribu. Hingga saat ini Satria terus mengembangkan beberapa model rangkaian kereta untuk dijadikan miniatur kerajinan tangan dari karton. Satria menjual karyanya itu melalui media sosial pribadinya serta melalui aplikasi pesan singkat instan. Keuntungan sebagai Railfans itu hobi tersalurkan ya. Hubungan komunikasi antar komunitas Railfans di daerah pun juga terjalin dengan baik. Dengan aktif dan menjadi bagian dari komunitas Railfans pun, banyak sisi positif yang bisa didapat. Keuntungan sebagai Railfans itu hobi tersalurkan ya. Jadi dari kecil tuh suka kereta, terus akhirnya pas beranjak SMP, SMA tuh gimana sih punya teman. Ternyata di sini tuh keuntungan punya teman tuh
lebih gampang gitu, lebih gampang nyari temennya di rail fans seperti itu. Apalagi satu hobi, istilahnya kita satu jalur gitu kan, satu jalur kita ngomongin kereta, wah nyambung nih gitu kan. Akhirnya ya udah, kita bisa ngobrol bareng, bisa sharing bareng, bisa jalan-jalan bareng juga gitu, bisa gila-gilaan naik kereta juga gitu. Sebagai masyarakat yang sangat besar sekali perhatiannya terhadap kereta api, para rail fans tentu punya harapan besar terkait kemajuan transportasi massal ini. Tak hanya sekadar menjadi hobi, keberadaan rail fans saat ini juga bisa menjadi perwakilan suara penumpang maupun membantu dalam memberi pertimbangan pengambilan kebijakan yang positif. Di website railfans.or.id, di situ kami cantumkan bahwa kami ingin menjadi bagian dari upaya perkembangan perkereta-apian di Indonesia, sehingga lahirnya website dan grup-grup WhatsApp merupakan bagian dari upaya memajukan perkereta-apian di Indonesia, dan kami ingin selalu dirangkul oleh pihak yang terkait dalam upaya memajukan perkereta-apian di Indonesia. Kita benar-benar alhamdulillah kita sudah membantu ya untuk membantu PT Kereta Api. Terus aspirasi rail fans pun kalau bisa didengarkan, misalkan kalau misalkan ada hal-hal yang ada masukan-masukan dari rail fans, kalau bisa monggo lah kita sama-sama jalankan kayak gitu. Tak hanya itu, para rail fans yang fokus pada sejarah kereta api juga memiliki harapan pada PT Kereta Api Indonesia untuk menjaga bangunan-bangunan bersejarah yang juga telah dibantu ditelusuri oleh rail fans. Harapan saya ke depannya bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan stasiun, depo, dan lain-lain itu bisa dijadiin cagar budaya untuk mempertahankan bangunan tersebut gitu. Supaya ke depannya generasi baru itu bisa tahu bahwa di sini dulu ada kereta api. Keberadaan rail fans saat ini tak bisa dipandang sebelah mata, hanya sekumpulan pemuda yang bermain di dekat rel kereta api. Para komunitas rail fans pun juga telah berperan dalam beberapa kegiatan dari PT Kereta Api Indonesia, seperti sosialisasi keselamatan, penanganan kecelakaan, serta menjaga kondusivitas baik di stasiun maupun di luar stasiun. Sinergi dan solidaritas antara komunitas dengan PT Kereta Api diharapkan bisa menjadi salah satu upaya untuk layanan kereta api yang lebih baik.